Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi menyapa hari ini kita akan merenung-renungkan bagian dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas. Kita akan perhatikan Injil Lukas 13. Lukas 13 ayat yang ke-18 sampai ke-21. Yang demikian firman-Nya, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman-Nya, merenung-renungkan di setiap waktu. Haleluya, amin. Mari kita mengawali dengan doa, memohon penyertaan Roh Kudus agar kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh dengan berkat kasih dan karunia, Allah yang kami muliakan dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi yang indah ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami para hamba-Mu untuk mendengarkan sebagian dari firman kebenaran. Kiranya Tuhan membimbing, menyertai, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bisa melakukannya di setiap hari untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberi perumpamaan kepada kita hari ini tadi, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Tuhan Yesus berfirman seperti itu. Banyak orang yang menyimpulkan surga itu sesuai dengan prediksi mereka masing-masing. Kalau anak-anak ya, wah surga itu di sana ada banyak pohon-pohonan yang berbuah, yang ranum-ranum, yang indah-indah, yang enak sekali. Nah, ada yang menyampaikan juga, oh di surga itu ada sungai yang bening, jernih, segar, sejuk udaranya. Banyak macam-macam. Jadi beda-beda. Ada yang menyampaikan, wah di surga sana ada yang ya macam-macam lah. Intinya surga itu adalah sesuatu harapan untuk masa yang akan datang.
dalam kehidupan kita setelah selesai kehidupan kita di dunia. Itu. Setiap orang mengharapkan mendapatkan bisa masuk dalam surga. Karena surga itu pandangannya indah sekali. Itu. Nah, di sini Tuhan Yesus menyampaikan, seumpama biji sesawi. Biji sesawi itu kecil, tidak ada artinya. Kalau kita pegang satu buah biji sawi itu, kita bawa hilang, jatuh. Ibaratnya seperti itu. Tapi apa yang disampaikan Tuhan, biji sesawi itu kalau ditanam di kebun, biji itu bisa tumbuh, berkembang, bisa besar, rimbun, banyak burung-burung yang bersarang di sana. Jadi, firman Tuhan yang kecil, biji sesawi yang diibaratkan biji sawi ini, yang kecil ini, firman Tuhan yang ditanam di dalam kehidupan kita, hati kita, hidup kita, ini akan tumbuh, berkembang, dan bisa bermanfaat. Bukan cuma bagi manusia, tetapi burung-burung pun bersarang di sana, berlindung, berteduh dari teriknya matahari, berteduh dari hujan, berlindung dari panasnya matahari, dari tiupan angin yang kencang. Itu. Seperti itu. Jadi iman yang tumbuh, inilah yang diharapkan Tuhan. Sehingga apa? Menimbulkan atau bermanfaat. Iman yang hidup, iman yang tumbuh, ini bermanfaat bagi kehidupan. Makanya kalau orang Jawa mengatakan suwargo. Su itu indah, wargo itu berayat. Jadi suwargo itu berayat yang damai, berayat yang indah, keluarga yang damai, yang penuh keharmonisan, penuh kesetiaan, cinta kasih, itu yang diharapkan. Di sini. Jadi yang bermanfaat. Hidup yang bermanfaat. Berdampak, kalau yang tadi apa, seperti ragi yang digunakan untuk membuat roti. Itu berdampak, berguna, berdaya guna. Sehingga menjadikan tepung itu bisa menjadi roti karena ada raginya itu tadi. Seperti buat tempe juga pakai ragi. Gitu. Dengan ragi itu, kedelai bisa menjadi tempe, tepung bisa menjadi roti, dan dengan biji sawi yang kecil ini bisa bermanfaat bagi burung-burung atau bagi kita sesama. Itulah kehidupan kita yang diharapkan oleh Tuhan supaya kita menjadi umat Tuhan yang mempunyai iman yang tumbuh, berkembang dan berbuah. Tumbuh, berkembang dan berbuah. Buahnya apa? Ada buah kasih. Buah kasih itu apa saja? Buah kasih yaitu ada cinta kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Saudara-saudara kita bulan ini, bulan puasa, mengendalikan diri. Supaya apa? Supaya itu tadi mengharapkan bisa diterimanya masuk ke surga. Begitupun juga kita bisa mengendalikan diri. Makanya kalau mbah-mbah kita itu pernah ngendiko itu seperti ini. Utamaning wong urip iku prayoganing prasojo. Kebaikan, sebaiknya hidup itu yaitu yang biasa-biasa saja, sederhana. Sebaiknya biasa saja, sederhana. Karena apa? Dengan kesederhanaan inilah kita bisa mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Nah, kalau kita tidak berguna, tidak bisa bertumbuh dan
berkembang dan tidak bisa berguna, yaitu tadi kita tidak bermanfaat, percuma jadi hamba Yesus Kristus, jadi umat pilihan. Sebab itu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita diumpamakan seperti biji sesawi yang kecil. Yang kecil inilah yang bisa tumbuh, berkembang, dan bermanfaat bagi kehidupan yang lain. Itu pun juga iman orang Kristen harus bertumbuh, berkembang, berguna bagi sesama. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.